Bab 723. Ada yang tidak beres. Setelah beberapa saat dia mengangkat wajahnya kembali, nada bicaranya sangat datar. Hari ini kamu sudah berusaha keras. Gita kaget, menggeleng, tidak sama sekali, hanya saja. Aku ingin bertemu dengan Audrey Han, boleh tidak? Meskipun pria ini sangat penting, tetapi teman baik lebih penting. Di dalam hatinya, Gita masih mengkhawatirkan Audrey Han. Pergilah. Ketika Gita diantar menuju ke ruang rawat Audrey Han, Siskasu sedang menjaganya. Melihat kedatangan Gita, wajahnya terlihat lebih lega. Gita, apa kamu sudah menyelesaikan masalah negara X? Iya, semuanya sudah beres. Aku mendengar kalau Audrey Han demam. Ketika keduanya berbicara, mereka takut tidak sengaja membangunkan Audrey Han. Oleh karenanya mereka berbincang-bincang dengan suara kecil. Siskasu mengangguk. Benar, panasnya tinggi sekali, tetapi dia hamil, tidak boleh sembarangan menggunakan obat. Oleh karenanya dokter menyarankan untuk menurunkan panasnya dengan kompres. Mendengar hal tersebut, Gita kaget mengatakan, jadi benar-benar sudah hamil. Siskasu seperti menangkap sesuatu, matanya menyipit. Dari nada bicaramu ini, sepertinya sejak awal kamu sudah tahu kalau Audrey Han hamil. Bagaimana dengan dia sendiri, apa dia tahu akan hal ini? Mengatakan hal tersebut, Siskasu mengerutkan dahinya. Jika Audrey Han mengetahui dirinya hamil, masih berlari ke sana kemari, akibatnya benar-benar sangat buruk. Aku hanya menebaknya. Waktu itu aku dan Audrey Han sempat berbincang-bincang. Kita berdua sama sekali tidak yakin. Audrey Han sempat berpikir, setelah pesta pernikahan mereka dilaksanakan dia akan memeriksakannya. Tidak disangka. Mereka berdua terdiam, tidak melanjutkan perkataan mereka. 10 detik kemudian, Gita maju dan mengambil handuk yang ada di tangan Siskasu, dengan suara pelan mengatakan, biar aku saja, dulu ketika dia sakit akulah yang selalu menjaganya, aku sudah mengetahui kebiasaan-kebiasaannya. Asalkan kondisi Audrey Han bisa membaik, Siskasu tentu tidak akan menolaknya. Segera dia menyerahkan handuk kepada Gita. Selanjutnya Gita yang kemudian merawat Audrey Han. Panas yang diderita Audrey Han sangat tinggi, mungkin Audrey Han berubah linglung karenanya. Kadang-kadang dia jadi mengingau, kata-kata itu jelas-jelas sesuatu yang diutarakannya tanpa sadar. Gita hanya bisa menghiburnya sambil menjaganya. Audrey Han dan dokter sempat datang beberapa kali. Sampai tengah malam, panas Audrey Han akhirnya berkurang, nafasnya perlahan-lahan berubah normal. Gita tetap berada di sampingnya, teringat dengan berita yang dilihatnya sebelumnya. Berita tersebut adalah, orang-orang berhasil diselamatkan di hari pertama, masih memiliki harapan, mereka semua berhasil selamat setelah dikirimkan ke IGD. Tetapi setelah hujan badai semalam, mereka yang masih di laut, mungkin sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya tim penyelamat turun ke lapangan, yang berhasil mereka temukan adalah mayat-mayat yang sudah tidak bernyawa. Tetapi, Audrey Han mengatakan kalau Golden Ye tidak berhasil ditemukan. Itu berarti, pria itu tidak berada di kumpulan mayat-mayat yang ditemukan. Kalau begitu, di mana pula tubuh Golden Ye? Mereka berdua susah payah akhirnya kembali bersama, langit. Apa harus memisahkan mereka dengan cara seperti ini? Memikirkannya sampai di sini, mata Gita berubah merah, air matanya mengalir. Golden Ye, kamu kembalilah. Kembalilah. Ketika Gita hampir saja menangis, Audrey Han yang berbaring tiba-tiba saja mengatakan sesuatu di dalam mimpi. Hanya saja suaranya sangat kecil, Gita pun mendekatinya mendengar apa yang dikatakannya. Setelah mendengar Audrey Han menyebut nama Golden Ye, air matanya mengalir lebih deras. Audrey Han, kamu tenang saja. Golden Ye pasti tidak akan membiarkanmu bersedih, dia pasti akan pulang. Keesokan harinya, setelah semua orang selesai sarapan, Audrey Han akhirnya sadar. Karena demam tinggi, Audrey Han masih sedikit linglung. Ketika terbangun dia baru menyadari kaki dan tangannya terasa sangat lemah.
sekujur ototnya terasa sangat sakit, kepalanya terasa sangat berat, duduk saja terasa sangat melelahkan. Audrey Han, kamu sudah bangun, biar aku membantumu. Gita mendekat kemudian membantu Audrey Han bangkit, selanjutnya dia duduk di samping ranjang dan tidak pergi kemanapun. Mendengar kabar Audrey Han yang sudah tersadar, Andri Han dan Siska Su ikut bergabung. Audrey Han ditopang oleh Gita, wajahnya kemudian tersenyum melihat Gita, sudah kembali ya. Gita tertegun, kepalanya mengangguk, benar, sudah kembali. Baguslah. Suaranya terdengar datar, tidak ada emosi apapun, hanya saja suaranya benar-benar serak, seolah-olah sudah terlalu lama berjalan di padang pasir, dan tidak minum apapun. Audrey Han mengangkat tangannya, perlahan-lahan dia menepuk tangan Gita, setelah itu dia mengangkat wajahnya yang terlihat pucat, memperhatikan wajah Andri Han. Kakak, apakah sudah ada kabar dari Golden Ye? Andri Han, Siska Su, Gita. Baru bangun, Audrey Han langsung menanyakan hal yang berhubungan dengan Golden Ye. Mereka bertiga tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaannya ini. Hanya saja Gita sangat sigap dalam bereaksi, tertawa mengatakan, Audrey Han, kamu baru saja bangun, kamu pasti masih tidak enak badan, dan kamu juga sudah pingsan untuk waktu yang cukup lama, sekarang kamu pasti sudah lapar bukan? Apa kamu ingin makan bubur? Aku sudah menyiapkan beberapa jenis bubur untukmu. Kamu ingin makan yang asin apa yang manis? Dari nada bicaranya jelas sekali kalau Gita ingin mengganti topik pembicaraan mereka. Mendengar kata-kata tersebut, Siska Su juga segera bereaksi, benar sekali. Karena baru sadar kamu tentu sangat lemah, lebih baik makan dulu, masalah yang lain kita bahas lagi setelah makan. Audrey Han. Audrey Han mengangkat wajahnya melihat ketiga orang tersebut. Wajah ketiganya tidak terlihat baik, ada lingkaran hitam di mata mereka, jelas sekali mereka terlihat seperti itu karena telah menjaganya, jika sekarang dia terus memaksa ingin mendapatkan jawabannya, bukankah mereka semua akan sangat kecewa? Memikirkan hal tersebut, Audrey Han kemudian mengangguk ringan, menyetujuinya. Mata Gita lantas bersinar, kamu ingin makan yang manis atau yang asin? Yang manapun boleh. Aku akan pergi ambilkan untukmu. Gita segera bangkit, dia mengambilkan satu mangkok bubur manis pada Audrey Han, dia duduk di hadapan Audrey Han dengan penuh perhatian tersenyum, sini, ini adalah bubur manis yang paling sering kumakan ketika berada di negara X, tadi aku sudah mencoba rasanya sangat pas. Setelah mengambil satu sendok Gita kemudian mendekatkan sendok ke mulut Audrey Han. Bubur manis itu mengeluarkan aroma yang sangat harum, asapnya mengepul, seharusnya Audrey Han bisa menyukainya, tetapi ketika bubur tersebut masuk ke dalam mulutnya, Audrey Han tidak bisa merasakan rasa manis seperti yang dikatakannya. Yang ada, hanya rasa pahit getir. Tetapi, dia tetap menelannya, Gita menyuapinya, dia memakannya. Suasananya sangat hening, dia sendiri yang sangat patuh membuat orang-orang sedikit khawatir. Perlahan-lahan Gita menjadi waspada, dia merasa Audrey Han sedikit tidak beres, wanita ini terlalu tenang, dan bubur yang disuapkan padanya sama sekali tidak ditolaknya. Reaksi yang diberikan oleh Audrey Han benar-benar sangat tidak wajar. Bagaimana mungkin Audrey Han yang tadi baru saja bertanya tentang Golden Ye, ketika Gita menyuruhnya makan bubur dia tidak menolak. Ketika Gita merasa tidak beres, dan kecepatannya dalam menyuapi Audrey Han semakin pelan, Audrey Han akhirnya memperlihatkan reaksi. Wanita itu sepertinya merasa sangat tidak nyaman, dia membungkuk, menyentuh perutnya, wajahnya pucat kepalanya menunduk, bubur yang tadi sudah ditelannya, dimuntahkan keluar. Bersambung.